yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu itu melahirkan kita 17 bulan pada secara bersama. Saya tahu pengorbanan ibu karena dalam proses hijrah saya, ibu yang membersamai saya. Dari mulai meninggalkan maksiat jahiliyah sampai hijrahnya, ibu yang tidak pernah berhenti tahajud mendoakan saya. Sampai detik hari ini. Ibu, teman-teman, mungkin di antara kita ada ibu, ayah yang sudah meninggal, saya minta maaf. Tapi kata Rasulullah SAW, amalan yang dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Brother and sister fillah, siapa kita tanpa seorang ibu? Satu orang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Ibu yang senantiasa paling terdepan. Minus, itulah anak muda. Plus, itulah orang tua. Minus, anak muda lupa masa depannya. Kita nggak tahu suatu waktu orang tua kita bakal meninggal. Kita belum bisa bahagiain orang tua kita. Orang tua kita plus, dia nggak peduli dengan dirinya. Yang penting anak saya bahagia. Yang penting anak saya bisa sekolah. Yang penting anak saya bisa kuliah. Yang penting anak saya bahagia. Orang tua yang paling terdepan membela kita, tapi kita yang menghinakan orang tua kita. Ditinggalkan orang tua kita, kita kejar pacar kita. Ditinggalkan orang tua kita, kita bahagiain teman-teman kita. Sulit lisan kita mengatakan maaf sama ibu. Sulit lisan kita untuk mengatakan terima kasih kepada ibu. Ikhwan, akhwat, kapan terakhir kali menyuapi seorang ibu? Pernah nyuapin seorang ibu? Pernah mijitin ibu? Pernah mengelus wajahnya dan memperhatikan rambutnya yang mulai beruban, wajahnya yang mulai keriput, matanya yang mulai samar-samar melihat kita, tubuhnya yang mulai gontai, kakinya yang mulai rapuh, dan lisannya yang mulai terbata-bata. Pernah memperhatikan bahwa suatu saat saya akan ditinggalkan oleh orang yang paling cinta kepada saya. Pernah membayangkan bahwa suatu saat dia akan meninggal kembali kepada Allah. Apakah engkau pernah membayangkan suatu saat kau akan ditinggal orang yang paling cinta di dunia ini kepada diri, yang tidak ridho kau disakiti? Siapa itu? Ibumu. Maka kata Rasulullah SAW, ibumu, baru ayahmu. Muliakan seorang ibu. Ikhwan, kau jangan muliakan wanita lain, muliakan ibu. Ibumu dimuliakan, kau akan dihadirkan seorang wanita yang persis seperti sifat seorang ibumu yang baik kepada. Akhwat, kau akan belajar menjadi seorang wanita yang terbaik ketika kau belajar memahami bagaimana ibu mencintaimu. 17 tulang patah secara bersama, saya menyaksikan langsung istri saya. Istri saya melahirkan anak pertama saya. Berdarah-darah, keluar sobek bagian tubuhnya, merintih kesakitan, menahan perihnya, keluar bayinya. Ketika keluar bayi bersamaan dengan darah, perih yang dirasanya. Tapi apa yang terjadi dengan istri saya? Dia ambil anaknya, dipeluk anaknya. Lalu ia akan mengatakan kepadaku, Pak, tapi ini anak kita, Pak. Terus aku bilang, kamu gak sakit, Ma. Aku lupa rasa sakit aku bahagia. Allah kasih rezeki aku berupa anak yang soleh, insya Allah. Seorang ibu menangis, tersenyum bahagia melihat kau dilahirkan ke dunia dalam keadaan menangis, dan orang lain semuanya yang ada di sekitarmu itu pada saat itu mereka semua tersenyum bahagia. Tapi ingat, ketika ibu meninggal, ibumu akan tersenyum bahagia dengan meninggalnya, tapi di sekitarmu orang itu semuanya menangis dengan kepergian ibumu. Bahagiakan ibu sebelum terlambat. Pulang dari sini, efek dari kajian ini bersama Kang Boni, pulang ke rumah, peluk ibu yang masih hidup ibu ini. Peluk ibu, sampaikan kepada ibu, maaf. Bu, maaf, belum bisa membahagiakan ibu. Maaf, belum bisa menghapus air mata luka menjadi air mata bahagia. Maaf, terima kasih sudah membersamai aku sampai sebesar ini. Terima kasih untuk setiap pengorbanannya. Terima kasih sudah menjadi bagian hidupku. Terima kasih, Ma. Kalau bisa, ikhwan, kasihmu karena ibu yang paling terbaik. Apa sih harganya? 300.000, 500.000. Antum nabung beli mukena buat ibu, kasih ke ibu. Bu, pakai ini buat tahajud, pakai ini buat sholat, supaya saya dapat pahalanya, Bu. Bu, pakai ini buat senantiasa bersujud kepada Allah dan doain saya, Bu. Doain saya istiqomah, Bu. Kasih mukenanya, kasih sajadahnya. Demi Allah, suatu saat kau akan merasakan manisnya memuliakan seorang ibu. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya baru bersyukur
memiliki seorang ibu ketika saya dirawat di IGD, lalu saya saksikan di sebelah saya ada seorang anak yang merengek-rengek, menangis seperti anak kecil. Kenapa? Pada saat itu orang tuanya meninggal dan dia dalam keadaan masih belum bertobat kepada Allah. Dia berteriak-teriak lalu mengatakan, "Ma, jangan dulu pergi, Mama, jangan dulu pergi, Ma. Adek sayang sama Mama, Mama bangun, Mama bangun. Ma, kita kan pengen umroh bareng, Mama bangun, Mama bangun." Saya melihat di samping itu, lalu saya katakan kepada anaknya, "Nah, udah sayang, Mama udah nggak ada. Udah sabar, nggak mau, Mama harus hidup lagi. Aku belum tobat, aku belum bahagia, Mama." Aku bilang, udah sayang. Pak, bawa dulu Pak, jauh Pak. Kasihan mamanya Pak, bawa jauh. Anaknya merengek-rengek mengarik dari belakang. Mama jangan tinggalin aku. Pada saat itu baru dia merasakan, saya menyesal, saya sudah meninggalkan ibu ketika mati. Maka ibu ketika hidup jangan ditinggalkan, datangi, peluk, sun keningnya. Laki-laki paling gengsi melakukan itu. Kenapa? Karena nggak biasa, brother. Setiap saya pergi keluar kota untuk dakwah, saya datangi ibu, seolah-olah saya pergi itu terakhir kali. Karena demi Allah nggak ada yang bisa menjamin Boni pulang ke Bandung dalam keadaan hidup, demi Allah. Maka saya peluk ibu saya. Boni ini 2012 Kak, baru hijrah Kak, didoain sama ibu. Maka ketika Boni keluar, mau ke Pekanbaru, ibu nanya, "Mau kemana lagi saya?" "Mau ke Pekanbaru Bu, mau sharing, bukan tausiah, mau sharing. Boni gak punya ilmu yang banyak, mau sharing." Ibu malu bilang, "Maafin ibu ya." "Enggak, Boni yang minta maaf Bu, doain ibu Boni ya Bu ya, Boni selamat. Kalaupun Boni meninggal, ibu mau maafin Boni." Dimaafin saya. Orang tua senantiasa memaafkan kesalahan anaknya, sebrengsek apapun anak. Doain saya. Lalu saya sun kening ibu, saya bilang, "Ibu, kalau Boni nggak balik lagi, doain Boni ya." "Enggak, kamu yang harusnya bersyukur. Karena kamu diberikan kenikmatan hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah malam milik kita. Malam hari ini adalah malam kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Sekotor apapun dirimu, sejahat apapun dirimu pada masa lalu, sudah, yang lalu biarlah berlalu. Hari ini kau punya lembaran yang paling terbaru, terbaik. Satu, tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dua, tatap masa depan yang indah yang kau layak mendapatkannya. Kau layak bahagia dan dibahagiakan. Ketiga, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun itu. Keempat, titip doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Pernah nggak kita doa sama Allah minta istiqomah? Pernah nggak kita minta sama Allah supaya kita bisa ngajak orang tua kita umroh, supaya kita bisa diberangkatin umroh sama Allah, supaya kita bisa diberikan kesempatan ibu kita melihat kita akad nikah bahagia menetes air matanya. Berat seorang ayah melepaskan anaknya perempuan. Pernah gak kita minta sama Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah, pertemukan dengan Rasulmu ya Allah." Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata dosa kita? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita pungkas kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon keridhoannya, mohon ampunannya. Yakin itu kunci utama dalam berdoa. Setiap dari diri kita punya masalahnya masing-masing, setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Kita bisa melewatinya. Feel, face everything and rise. Hadapi semuanya dan bersinar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apapun masalahmu, berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelik masalah ekonomi, rusak masalah pertemanan bisnis, rusak masalah keluarga. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita beristighfar bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tawasyurana wa ta'abudana wa tasirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Rabbi. Wahai Rabb yang maha menggenggam nyawa manusia, setiap dari kami pasti akan kembali, setiap dari kami pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan berhenti. Hari ini kami di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah. Kami kelak akan kembali ke dalam tanah. Hari ini kami masih bisa tersenyum bahagia. Suatu hari nanti kami akan kehilangan senyum ini. Suatu hari nanti kami akan kehilangan senyum dari orang yang kami sayangi. Setiap dari kami pasti akan mati. Meskipun kami bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh kuat sekalipun, kematian akan datang kepada kami. Maka ya Allah ya Rabbi, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan yang Kau ridhoi ya Allah. Kembalikan kami dengan cara yang terbaik. Masukkan kami ke dalam tempat yang terbaik. Maafkan ya Allah, maafkan salah kami, maafkan malas kami. Maafkan ya Allah. Seandainya kami belum sempurna dalam mencintaimu ya Allah. Summa antum tantarun, memang kami senantiasa ragu akan kematian kami. Hari ini kami ingat, besok kami akan lupa, jatuh kembali kami dalam kemaksiatan. Istiqomahkan kami ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Dan berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Maafkan ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk mengganti setiap air mata luka menjadi air mata suka. Mampukan kami ya Allah untuk mengusap air matanya di wajahnya yang mulai keriput, untuk memeluknya dan dia tersenyum bahagia melihat perubahan kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk mengajak ke tanah suci-Mu ya Allah, berkeliling di takhta-Mu ya Allah. Mohon ampunan kepadamu ya Rabbi. Izinkan kami ya Allah untuk memeluknya dan sekedar mengucapkan maaf terima kasih sudah membesarkan kami. Maaf terima kasih sudah sabar membesarkan kami. Maaf, ceritakan kepada kami bagaimana kesulitan Kau membesarkan kami, agar kami tahu bagaimana membalas cintamu kepada kami. Meskipun kami tahu kami tidak pernah sanggup untuk membalas cintamu kepada kami. Ceritakan kepadaku, bagaimana sulitnya, bagaimana banyaknya kesalahan aku padamu, agar aku bisa mohonkan ampunan ya Allah, agar aku bisa minta maaf kepadamu, ceritakan kepadaku keluh kesahmu, barangkali aku bisa membantu meringankan pundakmu, Mama gak pernah sendiri, Mama gak pernah sendiri. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk memeluknya. Meskipun kami tidak sanggup mengatakan apa-apa, kami hanya ingin mengatakan maaf dan terima kasih untuk setiap waktunya sampai detik hari ini. Kami tak akan menunggu setiap lebaran. Kami ingin mengatakan setiap hari, agar kalau seandainya orang tua kami ridho, Kau pun akan ridho ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah.
Cukupkan rizki kami ya Allah untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan